Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kalau Anda lagi nonton ini sambil bolak-balik bersin, atau mungkin lagi meluk secangkir teh hangat karena tenggorokan rasanya gatal banget, well, Anda ada di tempat yang tepat. Saya ngerti banget rasanya, bener-bener nggak enak kan? Nah, hari ini kita bakal membedah berbagai literatur kesehatan buat mencari tahu cara paling alami, praktis, dan pastinya efektif buat ngusir flu dan batuk. Langsung dari kenyamanan rumah Anda sendiri. Kita semua tahu betapa capeknya berurusan dengan kondisi ini. Badan rasanya rontok buat gerak, hidung mampet yang super nyebelin, sampai batuk bandel yang ngebangunin Anda jam 3 pagi, dan bikin tisu di rumah ludes. Rasanya hidup kayak lagi di pause paksa ya. Jadi wajar banget kalau Anda mulai ngerasa frustrasi karena kok nggak sembuh-sembuh. Tapi sebelum kita makin pusing mikirinnya, coba deh kita ubah sedikit cara pandang kita. Batuk berdahak itu sebenarnya bukan musuh kita loh. Ini justru mekanisme pertahanan alami tubuh Anda. Coba bayangin, batuk itu kayak semacam sapu otomatis di dalam tubuh yang lagi kerja keras, nyapu bersih semua kuman, iritan, dan zat asing dari saluran napas. Jadi, tubuh Anda itu lagi berjuang mati-matian buat Anda, bukan lagi ngelawan Anda. Supaya kita bisa ngebantu proses pemulihan itu, di bedah materi kali ini kita bakal bahas beberapa poin penting. Mulai dari gimana sih cara memahami flu dan batuk ini, terus langkah-langkah alami buat ngeredain gejalanya, makanan apa aja yang mempercepat penyembuhan, penyesuaian pola hidup pas lagi sakit, sampai kapan kita benar-benar butuh bantuan medis dan obat. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, langkah pertama, mari kita selami dan pahami dulu siapa sih sebenarnya musuh yang lagi kita hadapi ini. Kalau kita lihat dari data literatur medis yang ada, terdapat rincian yang lumayan jelas tentang bedanya influenza dan selesma, atau yang sering kita sebut common cold. Kita tuh sering banget nyamain keduanya, padahal secara klinis dua kondisi ini beda banget, termasuk dari tingkat keparahannya. Gampangnya gini, kalau cold atau selesma biasa, gejalanya cenderung ringan. Paling cuma bersin-bersin, hidung mampet, dan tenggorokan agak nggak nyaman. Tapi kalau flu alias influenza, wah ini biasanya ngehantam kita tiba-tiba. Demamnya bisa tinggi banget sampai 39 derajat, badan dan sendi rasanya sakit semua, plus capek yang luar biasa. Nah, tahu perbedaannya ini penting banget loh, biar kita nggak salah ambil tindakan. Setelah kita tahu persis apa yang lagi kita hadapi, sekarang saatnya kita ubah rumah Anda jadi semacam klinik penyembuhan yang nyaman buat meredakan gejalanya secara alami. Para ahli kesehatan sangat merekomendasikan 3 langkah simpel ini dan Anda bisa ngelakuinnya sekarang juga. Pertama, hidrasi. Banyakin minum air hangat biar selaput lendir tetap lembab. Kedua, coba hirup uap panas. Caranya gampang banget. Cukup siapin mangkuk, isi air panas terus hirup uapnya. Ini ampuh banget buat ngencerin lendir yang bikin mampet. Terus yang ketiga, kumur pakai air garam hangat. Ini ngebantu banget buat ngeredain radang dan gatal di tenggorokan Anda. Praktis kan? Tapi tenang, pengobatan ala rumahan ini nggak cuma berhenti di tenggorokan aja. Mengembalikan kekuatan sistem imun Anda itu nyatanya harus dimulai dari dapur. Dari berbagai sumber kesehatan, kita bisa ngerangkum 8 makanan super buat penyembuhan. Sup ayam itu juara banget buat ngasih cairan dan nutrisi esensial. Terus ada telur dan daging tanpa lemak yang nyediain protein, ibarat batu bata yang ngebangun antibodi Anda. Jangan lupa jeruk dan wortel yang ngasih suplai antioksidan tinggi. Plus jahe dan madu yang emang udah terkenal punya efek antivirus dan anti radang alami. Nah, ini dia fakta yang mungkin bikin Anda kaget. Cabe? Iya, beneran. Anda mungkin mikir, kok bisa? Ternyata kandungan kapsaisin yang bikin cabai itu pedas bekerja luar biasa sebagai ekspektoran alami. Jadi, sedikit rasa pedas di lidah itu beneran bisa ngebantu ngencerin dahak dan lendir bandel yang nyangkut di saluran pernapasan Anda. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu, ada satu peringatan medis yang sangat krusial di sini. Madu memang keajaiban alam buat orang dewasa, tapi tolong ingat ini baik-baik, madu sama sekali nggak boleh dikasih ke bayi di bawah usia 1 tahun. Ini beresiko memicu keracunan serius yang namanya botulisme. Jadi pastikan informasi ini selalu Anda ingat demi keselamatan si kecil ya. Oke, asupan nutrisi udah aman, sekarang kita bahas kebiasaan sehari-hari. Karena sejujurnya, pola hidup inilah yang bakal nentuin seberapa cepat Anda bisa bangkit dari kasur. Pas lagi sakit, kita tuh kayak dihadapkan pada 2 pilihan gaya hidup. Di satu sisi, ada kekuatan penyembuhan yang dahsyat dari tidur cukup sekitar 7-9 jam, minum 8 gelas air sehari, dan pakai humidifier biar udara tetap lembab. Di sisi lain, nah ini dia, kebiasaan destruktif yang sering kita lakuin tanpa sadar.
Memaksakan diri buat terus kerja, ngerokok yang malah makin ngiritasi paru-paru, atau makan gorengan yang cuma bakal memperpanjang peradangan tenggorokan. Anda mau pilih jalan yang mana? Tentu aja, kadang gaya hidup dan bahan-bahan alami itu butuh bala bantuan tambahan. Kalau udah begini, saatnya kita ngomongin intervensi medis dan obat-obatan. Kalau Anda benar-benar harus meluncur ke apotek, please jangan asal tebak obat ya. Jadikan peta bahan aktif ini sebagai panduan Anda. Kalau lagi demam atau badan ngilu semua, cari yang ada paracetamolnya. Kalau dahak rasanya kental banget, cari guaifenesin atau bromhexin. Batuk kering yang bikin tenggorokan gatel, dextromethorphan adalah jawabannya. Dan kalau hidung mampet parah, pseudoephedrine bakal ngebantu melegakannya. Intinya, cocokin obat sama gejala spesifik yang Anda rasain biar proses sembuhnya jauh lebih efisien. Walaupun begitu, tetap ada batasnya buat pengobatan mandiri di rumah. Tolong perhatiin baik-baik daftar tanda bahaya atau red flags ini ya. Kalau Anda mulai ngerasa sesak napas, dada sakit pas narik napas, demam tinggi di atas 38 derajat yang nggak turun-turun, batuk berdarah, atau kalau udah 3 hari minum obat tapi nggak ada perbaikan sama sekali, stop pengobatan mandiri. Ini tanda mutlak kalau Anda harus segera periksa ke dokter buat menghindari komplikasi serius kayak pneumonia. Jangan ditunda ya. Sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di zaman budaya hustle atau gila kerja kayak sekarang, kita tuh sering banget ngerasa bersalah kalau harus istirahat. Tapi coba ingat lagi, batuk dan flu itu sebenarnya cara tubuh kita teriak minta dikasih jeda. Penyembuhan yang sejati itu butuh kesabaran, butuh istirahat, dan ngasih tubuh kita waktu buat memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, tarik napas dalam-dalam, seruput teh atau air hangat Anda, dan izinkan diri Anda untuk benar-benar istirahat. Terima kasih udah ngikutin bedah materi ini, dan untuk Anda yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya.